Jadi ini ya masih berlangsung ya. Masih live ya Masih berarti berlangsung, iya. Dan memang tadi ya disampaikan yang menarik adalah dari Densus 88 mengatakan bahwa dia hanya copycat atau meniru. Ya, tulisan yang ada di airsoft gun itu memang dia sebutkan 3 pelaku penembakan yang ada di beberapa masjid di luar negeri ya. Ya, di Selandia Baru, di New Zealand, Eropa, sama di Kanada. Di Kanada ya, di Quebec itu. Satu lagi di Italia. Itu cuma sumber inspirasi aja. Iya. Berarti anak ini, Ndri, itu sangat terbuka dengan media sosial. Jadi update terus nih berarti dia. Bukti dia tahu loh. Terpapar ya? Iya, karena nggak semua orang tahu loh penembakan siapa namanya. Dan itu detail, tidak ada kalimat yang salah yang dia tulis. Nggak banyak anak yang peduli terhadap kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, apalagi kasus-kasus penembakan gitu. Nah, kita tadi sempat ngobrol juga dengan Bang Reza Indragiri itu, Mas Gaib. Ya, dia bilang katanya memang harus dipastikan apakah ini memang benar-benar aksi terorisme yang artinya memang ada doktrinisasi yang terjadi. Berarti ada jaringannya berarti ya? Ada jaringannya, atau ya, dia hanya meniru gitu. Artinya nih di layer-layernya nih, layer paling atas nih hanya tiruan gitu. Ketika dia udah masuk ke dalam, artinya sudah ada yang dia yakini, sudah ada yang dia percaya gitu ya, ideologi-ideologi tertentu ya yang didoktrinisasi oleh kelompok atau jaringan-jaringan teroris. Tapi pernyataan tadi membuktikan bahwa tidak ada tuh kayak gitu. Ya. Nah, motivasinya dia apa sih? Udah disampaikan belum tadi? Motivasi tadi. Nah, ini nih. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Selain tindak perundungan yang kerap terabaikan, anak juga rentan terpapar kekerasan dari berbagai video hingga game online. Pemerintah pun turun tangan. Dalam rapat terbatas Jumat pekan lalu, Presiden mempertimbangkan untuk membatasi game online yang mengandung kekerasan. PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Zaman aja, kasihan ya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Jadi ya gitu. Iya. Tadi dibilang sama Mas Reza, Bang Reza itu tadi kan bilang gitu ya, bahwa memang ya itu ada layer-layernya tertentu. Nah, ketika masuk ke dalam layer yang paling bawah itu adalah keyakinan gitu ya. Nah, itu berarti memang udah doktrinnya itu udah berjalan gitu. Nah, tetapi yang terjadi kalau tadi disampaikan sama Densus 88, yang disampaikan adalah dia hanya copycat gitu, hanya meniru. Cuman kan ini pelakunya udah bisa diajak komunikasi belum ya? Udah bisa ya? Udah bisa. Meskipun mengalami luka-luka di bagian kepala ya. Iya. Tapi bisa diajak komunikasi karena buktinya udah bisa ketahuan tuh. Gitu. Artinya kan memang dia dibully. Penyidik itu artinya udah melakukan pendalaman, wawancara ya kan, terus kemudian investigasi dengan menanyakan berbagai macam hal mungkin ya kepada pelakunya gitu. Kenapa dia sampai melakukan hal tersebut? Ya, kita tinggal sebenarnya pengen tahu dari perspektif pihak sekolah ya. Dari pihak guru, kepala sekolah, apakah mereka tahu kondisi psikologis anak ini? Iya, betul. Kan katanya kan info yang kita dapat ini memang anak agak bukan aneh sih ya, cara berpakaiannya berbeda. Karena kan kebetulan dia ditinggal oleh orang tuanya ke luar negeri ya untuk bekerja, jadi dia tinggal sama tantenya. Menurut tetangga dia tuh itu pun bukan rumah dia sebenarnya, itu rumah tempat tantenya bekerja, tempat bikin kue kalau nggak salah. Nah jadi karena itu dia sering dibully. Nah kalau udah sering berarti kan udah berkali-kali. Iya. Nah, ketika seperti Mas Reza tadi bilang, ketika dia dibully, dia mau nanya bingung, kan ada guru BP sebenarnya kan. Dia mau ini bingung, nggak ada yang dia percaya, akhirnya dia melakukan aksi yang menurut dia benar akhirnya berdasarkan informasi yang dia dapat dari media sosial. Iya. Dan itu mungkin menjadi luapan emosi setelah sekian lama dia mengalami perundungan. Itulah gitu bahayanya kalau ada juga pengamat
pendidikan anak tuh bilang, kalau anak-anak kita terlampau banyak melihat media sosial, apalagi melihat game, dan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman digitalnya dibanding dengan teman-teman realnya, maka dia bisa jadi anteng, dia bisa jadi pendiam, tidak neko-neko, tapi dalam pikiran itu berkecamuk pertanyaan banyak hal. Dan ketika dia udah sampai batas tertentu, kekecewaan, dia akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia pahami dari dunia itu. Iya. Kira-kira itu yang terjadi ini. Kita sih sok-sokan analisa ya, cuman menurut pakar pendidikan tuh kayak gitu. Tapi logis juga itu pernyataan itu ya, bahwa kan memang sebenarnya bahkan di game itu sendiri, di game online terutama gitu ya, kasus bullying kan ada juga. Oh iya, ada gitu, ya. Kan? Nah, misalnya nih, Mas Gaib kalah terus nih main game gitu. Terus dibully kan, nah, dengan kata-kata apalah gitu kan, dengan cupu umpatan gitu. apa, ya segala macam gitu kan. Pada akhirnya kan itu juga kan bagian secara verbal cyberbullying yang terjadi di situ. Iya benar. Gitu kan. Nah, iya makanya kemudian ya benar tadi yang mungkin solusi yang dia pikirkan adalah ya seperti yang ada di game gitu. Ya udah gitu, kita lakukan aja gitu. Tetapi yang menjadi tanda tanya kemudian selanjutnya adalah bagaimana dia bisa membuat bahan peledak yang sedemikian canggihnya gitu. Nah, ini yang harus sama teman-teman polisi telusuri secara detail. Iya. Satu, dari mana dia belajar? Betul. Apakah ada yang mengajari atau tutorial sendiri? Tiga, dari mana bahan-bahan itu dia dapat? Iya. Apakah beli di online? Ataukah beli di pasar? Ini kan harus jelas nih, kan itu kan barang kimia kan? Iya, isinya kan paku-paku itu. Iya. Dan memang ini yang harus jadi persoalan selanjutnya adalah tutorial ini dia dapat dari mana? Iya. Apakah dari dark web misalnya? Artinya situs-situs gelap yang berseliweran gitu. Kok dia bisa mengakses gitu. Nah, artinya kan pemerintah juga harus membatasi gitu. Ini situs-situs yang potensi untuk orang membuat benda-benda berbahaya misalnya, atau enggak situs-situs yang membuat orang terdoktrinisasi dengan terorisme gitu. Nah, ini kan harus ditutup nih, diblok gitu. Nah, selama ini kan tidak hanya ya mungkin yang udah dilakukan ya judi misalnya, situs-situs pornografi ya. Tapi situs-situs yang semacam ini mungkin belum terpantau secara maksimal gitu, Mas. Benar. Iya kan? Jadi ini momentum sebenarnya untuk memang pemerintah melakukan tindakan yang real ya. Iya. Saya yakin masyarakat itu akan mendukung kalau pemerintah melakukan tindakan pembatasan terhadap sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak. Iya. Pasti didukung. Pasti didukung. Pasti didukung karena keterbukaan informasi yang seperti sekarang, kita buka apps nih. Kita buka apps nih. Apa aja kita ketik, ada semuanya. Iya. Semuanya ada segampang itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak mampu membatasi hal itu? Masa semuanya ada? Bahkan di YouTube aja kita mau cara membuat bom Molotov, itu ada tutorialnya, gitu. Kan harusnya dikasih tahu kan dong, sama PSE itu, tolong semua hal yang terkait dengan tata cara pembuatan ini, pembuatan itu tidak boleh. Betul. Gitu. Tidak boleh, atau kalau misalkan dia tetap maksa ya kasih ancaman yang jelas, karena kalau dibiarkan terus seperti sekarang, yang rugi adalah ya anak-anak kita. Gitu. Iya. Dan tadi korbannya ternyata sampai 96 orang ya. Dan satu hal lagi nih yang saya ingin sampaikan ya. Dari kemarin, dari beberapa hari lalu, saya nungguin kapan ada pejabat yang bilang kepada anak-anak. Pejabat itu semuanya nih yang datang, mau menteri, gubernur, kapolda, semua cuman update soal rumah sakit, korban, semoga tidak terulang lagi, kita nggak akan mengulangi, kita akan ini. Tidak ada satu pejabat yang ngomong ke anak-anak gitu. Wahai anak-anakku, para siswa, apa yang dilakukan oleh pelaku ini tidak dibenarkan. Tapi membuli seseorang juga tidak dibenarkan. Jadi ada orang, ada pejabat yang bicara kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak, menghimbau anak-anak itu, karena ini berbahaya sebenarnya.